Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lani Medianti dengan NIM 2018-04-228 dari kelas Sistem Informasi Akuntansi Manajemen kelas C akan menjelaskan mengenai Sistem Application and Processing atau SAP. Apa sih SAP itu? SAP itu singkatan dari System Application and Processing. SAP adalah sebuah aplikasi perangkat lunak atau software yang sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk melakukan integrasi pada bisnis. Jika di dalam bahasa Indonesianya, SAP itu berarti aplikasi sistem dan pemrosesan, di mana SAP itu memiliki fungsi sebagai pengatur sistem yang ada pada perusahaan, serta bagaimana pemrosesan keberlangsungan suatu perusahaan dan bisnis. SAP ini dinilai menjadi alat yang sangat membantu, karena banyak berbagai hal yang berkaitan dengan operasional perusahaan terintegrasi dalam satu software saja, sehingga pengaturannya juga akan lebih mudah dibandingkan dengan menggunakan cara-cara yang manual. Selanjutnya pengertian SAP. SAP atau System Application and Processing adalah aplikasi ERP atau Enterprise Research Planning yang terbesar di dunia yang dibuat oleh Jerman. ERP merupakan sistem integrasi yang ditunjukkan untuk mendukung kegiatan operasional dalam bisnis. Jadi ERP sendiri itu bertugas untuk mengintegrasikan semua yang berhubungan dengan perusahaan dengan mudah dan cepat, sehingga bisa melakukan suatu kerjasama yang baik dan benar. Nah, dengan kerjasama yang baik serta efektif ini, maka akan menghasilkan suatu hasil yang baik dan bisa memajukan perusahaan dengan cepat. Nah, karena hal itu membuat ERP menjadi salah satu alat yang sangat penting untuk perusahaan. Karena penggunaan ERP juga memudahkan pekerjaan perusahaan yang bisa dilakukan secara otomatis untuk melakukan suatu integrasi. Aplikasi ERP ini sebenarnya sangatlah banyak. Hampir 80% perusahaan di dunia menggunakan SAP, begitu pula di Indonesia. Karena banyak kegiatan bisnis yang telah mengimplementasikan ERP atau SAP ini.
Sekarang kita akan membahas tentang penggunaan SAP. SAP atau System Application and Processing ini merupakan salah satu aplikasi yang digunakan oleh banyak perusahaan untuk melakukan suatu integrasi atau menghubungkan menjadi satu berbagai persoalan perusahaan yang sangat kompleks dan tidak bisa dilakukan atau susah diselesaikan dengan cara-cara yang manual tanpa menggunakan software SAP itu sendiri. Sedangkan di Indonesia, SAP ini awalnya dibuat untuk industri manufacturing dan di Indonesia sudah diterapkan sejak tahun 90-an. Perusahaan yang menerapkan SAP ini antara lain ada Astra International, ada Toyota Motor Manufacturing Indonesia, dan juga ada Indofood. Baru kemudian diikuti oleh perusahaan-perusahaan lainnya. Dan kini sudah banyak sekali perusahaan Indonesia yang menggunakan ERP. Sekarang kita akan membahas tentang SAP dalam lingkungan bisnis. SAP itu menjadi salah satu bagian dari perjalanan suatu perusahaan sehingga membuat SAP sangat penting untuk dipakai di dalam perusahaan. Dengan menggunakan modul yang terintegrasi, maka SAP bisa mencetak perusahaan untuk selalu bersinergi dan integrasi sendiri dapat membuat perusahaan itu mengelola datanya menjadi lebih mudah. Serta SAP memiliki fungsi yang sangat baik, yang mana saat ada perubahan suatu modul, maka modul yang lainnya pun juga bisa ikut menyesuaikan, sehingga pekerjaan dalam mencetak laporan yang benar akan lebih mudah tanpa harus mengotak-ngatik sendiri dengan cara manual. Bahkan yang itu akan beresiko sangat tinggi yang menimbulkan kesalahan dan sangat amat tidak efektif.
Sekarang kita akan membahas modul pada SAP. Nah, modul ini merupakan program yang dibuat untuk satu sistem tertentu. Contohnya modul SAP yaitu sistem informasi keuangan. Jadi para programmer nantinya membuat modul sistem informasi keuangan. Nah, modul ini kemudian akan dioperasikan. Nah, kelebihan dari modul SAP ini, perusahaan cabang yang lainnya bisa melihat kemajuan data karena telah terintegrasi semua bagian dalam perusahaan. Dan modul-modul ini digunakan tiap perusahaan itu berbeda-beda tergantung kebutuhan perusahaan itu sendiri. Modul-modul tersebut tentunya dibuat oleh ahlinya atau mereka yang sudah berpengalaman. Karena banyak perusahaan yang telah menggunakannya, kini programmer SAP handal sangat banyak dibutuhkan. Selanjutnya, membahas tentang keuntungan menggunakan SAP. Jadi ada dua keuntungan ketika suatu perusahaan menggunakan SAP. Yang pertama ada real-time processing, yang kedua ada transparansi dana. Apa sih real-time processing ini? Real-time processing ini adalah proses yang bisa diakses langsung di mana saja setelah data diupdate. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa SAP itu terintegrasi. Jadi jika ada perubahan di modul 1, maka modul lainnya yang memiliki informasi berkaitan pun akan ikut
terupdate dan akan memperbarui secara otomatis. Jadi prosesnya langsung bisa dilihat saat itu juga di modul lain ataupun tempat lain. Nah, yang kedua, transparansi dana. Karena data terintegrasi, maka semua user bisa mendapatkan informasi yang paling update, yaitu diinput oleh user lain. Transparansi data ini juga dapat satu sisi sangat menguntungkan karena semua kegiatan dan semua input data bisa terlihat dan bisa diakses oleh siapapun, sehingga jika ada user yang ingin memanipulasi data, maka peluang keberhasilannya itu sangat kecil. Selanjutnya, keuntungan menjadi ahli SAP. Jadi ketika kita mau menjadi ahli SAP, kita mendapatkan 3 keuntungan. Yang keuntungan pertama selalu dibutuhkan. Karena sebanyak apapun ahli SAP, mereka akan tetap dibutuhkan dan mendapatkan pekerjaan. Jadi jarang banget ahli SAP itu ada yang menganggur. Apalagi sekarang sebagian besar perusahaan memerlukan konsultan SAP. Dan tidak semua orang bisa menggunakan aplikasi ERP. Nah, maka itu ahli SAP ini sangatlah penting dan sangat dibutuhkan. Nah, keuntungan kedua adalah penghasilan yang cukup tinggi. Karena untuk menjadi seorang ahli itu tidaklah mudah. Tidak semua orang bisa melakukannya. Bahkan banyak orang yang tahu tetapi tidak bisa mengimplementasikan. Jadi para ahli itu harus merupakan orang yang bisa mengimplementasikannya. Karena itulah ahli SAP mendapatkan penghasilan yang cukup tinggi. Keuntungan yang ketiga, memiliki kedudukan yang cukup tinggi. Dalam suatu perusahaan, seorang konsultan yang ahli memiliki kedudukan tinggi atau posisi yang cukup tinggi. Karena mengingat pentingnya dan sedikitnya orang yang mengetahui cara membuat modul,
Yang terakhir, pentingnya SAP untuk keberlangsungan perusahaan. SAP ini sangat penting bagi perusahaan untuk melakukan integrasi dan dari berbagai modul agar bisa menjadi hal yang bersatu padu. Karena tanpa menggunakan SAP, pastinya perusahaan serta karyawan-karyawan perusahaan tersebut akan keteteran dalam menghandle berjalannya sistem perusahaan. Mungkin saja bisa ketika perusahaan menggunakan cara manual, akan tetapi resiko dan biaya yang akan dikeluarkan perusahaan akan sangat tinggi, apalagi harus merekrut tenaga kerja atau karyawan yang lebih sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.